Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق الله العظيم. Hadratul kiram wal qiramah, jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, tidak pantas ucapan yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan kembali bersama-sama kita bisa merutinkan, istiqomahkan daripada majlis taklim rutinan kita. Mudah-mudahan semua unsur yang terlibat dalam majlis ini dan kita semuanya bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati pengurus Majelis Ta'lim An-Najah, yang ulun hormati tetuha di langgar atau musalla daripada musalla An-Najah ini semuanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama kembali untuk bersama niat menuntut ilmu yang harapannya dengan ilmu inilah Allah memudahkan bagi kita jalannya menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan pagi hari ini, seperti biasa ulun biasanya kalau mengisi pengajian di luar di umum tuh biasanya ulun senang ketujuh waktu di pondok tuh dengan kitab yaitu Mawa'idul Asfuriyah. Jadi ini memang kitab andalan para pondok pesantren karena mempunyai keunikan kisah-kisah yang sangat menarik. Jadi ulun hari ini menukilkan daripada kitab ini, yang mana tentunya pertama kali yang akan dijelaskan adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa da'wati fi darai amin. Al-haditsur rabi', hadis ini hadis yang keempat. Ulun bacakan an Ibrahim bin Alqamah an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban, barang siapa yang belajar ilmu agama atau ilmu dunia atau ilmu baban, satu bab daripada ilmu itu, minal ilmi, dari beberapa ilmu, yantafa'u bih, yantanfi'u bih, yang bermanfaat baginya, fi akhiratihi, di dalam akhiratnya, wa dunyahu, dan di dunianya. A'tahullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya khairallah, kebagusan baginya, min umrid dunya, dari umurnya dunia ini sebanyak berapa? Sab'ata alafis sanatin, yaitu 7.000 tahun. Siyamin nahariha, yang siangnya itu gesan puasa,
wa qiyamil lailaha, dan malamnya gesan ibadah malam, maqbulan yang diterima, ghairu mardudin yang tidak ditolak sama sekali. Nah, jadi inilah keutamaan orang yang mau menuntut ilmu. Arti dalam menuntut ilmu ini adalah orang yang mau belajar, orang yang mau memperbaiki diri dengan mencari berusaha. Karena pada hakikatnya orang belajar tuh kalau kada berusaha itu kurang berberkah. Artinya kayak ini, ada belajar tuh kan bermacam-macam cara nih. Ada kalanya kita belajar tuh lewat TV, melihat ceramah-ceramah. Ada kalanya lewat radio, mendengarkan. Ada kalanya lewat HP, tinggal picak-picik saja. Nah, ada kalanya yang berusaha mendatangi majelis ta'lim, mendatangi pondok-pondok pesantren, mendatangi tempat-tempat zikir. Itu artinya orang yang berusaha. Maka di antara semuanya itu yang tentunya banyak sekali berkahnya itu tentunya yang lebih berat, yang lebih bahasanya itu adalah yang pokoknya yang berat, yang kita ini agak sengsara. Nah, itu. Jadi kalau kita ini sudah berusaha dengan kesengsaraan, maka buah ilmu yang akan kita dambakan tersebut itu akan dapat. Kenapa sih kita sering-sering harus banyak berkahnya? Segala sesuatu itu harus ada berkahnya. Karena memang benar, Bang. Coba kita perhatikan, kalau kita ini melihat atau belajar ilmu agama tentang di TV, sebenarnya yang berhak mengatur semua waktu, semua pelajaran dan sebagainya itu adalah, kalau dalam majelis taklim itu guru, bukan murid, bukan mustami' yang mendengarkan, tapi guru. Tapi kalau kita di TV, di radio, di HP, kita yang mengaturnya. Amun baik, amun ketujuh dilihati, amun kada ketujuh sudah cik, diganti channel yang lain, yang lebih seru, yang lebih rame, atau dimatikan. Nah, itu tandanya memang dalam era globalisasi saat ini, kemoderan segala semakin canggih ini, di sana di tempat-tempat dari media-media tersebut itu sudah tersisipkan daripada apa itu namanya ilmu-ilmu agama yang diterangkan para ulama-ulama. Memang kita mengisi itu lebih bagus daripada kita ini melihat sesuatu, menonton sesuatu dalam media-media tersebut itu tanpa ada kontrol sama sekali. Artinya tidak ada kebaikannya sama sekali. Lebih baik kita melihat ceramah, lebih baik kita memahami agama lewat ulama-ulama tersebut yang sudah diposting dalam video-video tersebut itu. Tetapi tentunya yang lebih utama, yang lebih bagus, orang yang itu sudah memang, bayangkan kalau orang bahari itu, kalau mau sembahyang, kalau orang bahari ini kan belum ada namanya apa, Hitachi belum ada, Sanyo tuh belum ada. Jadi orang bahari itu kalau ingin sembahyang, Abah Ulun sendiri ini, karena beliau adalah seorang imam jua, sama lawan ulun imam jua gawiannya, kalau mau sembahyang subuh nih, menimba air itu dalamnya sumur itu sampai 16 meter sampai 20 meter. Apa tuh menuangkan di tempat pewuduan. Nah, jadi keberkahannya, jadi kalau belum penuh, belum berangkat ke masjid. Jadi dipenuhi dahulu, nanti kalau sudah penuh baru tuh istri anak-anaknya dibangunin untuk cepat wudhu. Nah, kalau sudah wudhu sembahyang, beliau pergi ke masjid. Nah, sampai ke masjid, beliau mempersiapkan diri segalanya. Itu orang bahari, salah satu contoh. Selain daripada itu, kalau mau mandi hari Jumat segala macam harus jauh, karena sumur pada musim kering semuanya. Jadi harus pergi ke sungai jauh benar. Nah, itu sengsaranya orang bahari. Tapi berkahnya, terus terang aja, orang tua bahari itu walaupun kada pati ilmu, tetapi memegang agama itu sangat kuat. Orang kampung ulun dahulu tuh kalau orang bahari itu walaupun di sawah atau di kebun yang jauh kayak apa dari rumah, tetap melaksanakan sholat 5 waktu, kada bisa ditinggal. Bahasanya sampai mencari tempat untuk sembahyang tuh di batu, di atas batu kah, di apa kah, mencari daun pisang kah, yang penting digawe. Walaupun bahasanya kada sampai bebaju, tapi tetap digawe.
Kenapa? Saking pegangannya kuat tersebut itu. Nah, tapi kalau yang ini kan lain lagi kalau kisahnya. Baju ada, semuanya perlengkapan masjid, musola mewah-mewah, tapi kadang-kadang justru malah kosong, justru malah sedikit yang datang. Nah ini orang sekarang nih, kalaunya mau sembahyang kada usah menimba, kada usah mencari air yang jauh, tinggal picik aja sekarang sudah mengalir airnya, siap menarik. Tapi kebanyakan memang keberkahan dunia ini, memang Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan manusia ini, yaitu sedikit demi sedikit dengan berjalannya zaman atau berjalannya waktu. Akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Serba canggih, Bang. Jadi semuanya itu serba canggih. Jadi menuntut ilmu pun juga kita harus berusaha. Paling kada ayo kalau umpamanya kita ini adalah luang waktu di rumah, mamanya kada ada gawian segala macam, majelis taklim kada ada jadwalnya juga, ayo diisi, mamanya menonton TV diisi dengan majelis taklim, mamanya melihat HP juga diisi dengan kebaikan HP tersebut itu. Nah ini manfaatnya kalau kita menuntut ilmu. Tetapi di saat ada jadwal waktu-waktu tertentu yang bisa kita gunakan untuk menuju berusaha yaitu mencari majelis taklim, dengan berjalan kaki itu lebih utama sebenarnya daripada bersepeda tinjak. Sepeda tinjak lebih utama daripada sepeda motor. Sepeda motor lebih utama daripada bermobil. Bermobil lebih utama daripada pesawat. Nah, ada lagi pesawat kita gini nih. Nah, jadi semakin kita sengsara, semakin banyak pahalanya. Nah, itu orang penuntut ilmu. Jadi Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa, pahala yang besar sekali kepada orang yang belajar ilmu agama, walaupun itu satu bab dikatakan gini adalah minal ilmi yang tafi'u bih fi akhiratihi wa dunyahu, artinya yang bermanfaat untuk akhiratnya dan bermanfaat untuk dunianya. Maka Allah akan berikan 7.000 kehidupan dunia ini, yang mana 7.000 tersebut itu dihitung yang siangnya gesan puasa terus, yang malamnya gesan qiyamul lail, ibadah malam, terus kemudian amalan ini tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti diterima. Nah ini. Jadi kalau kita mendengar penyemangat daripada penuntut ilmu ini, seharusnya nih banyak sekali orang-orang tuh mengerti, paham tentang agama. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hidup di masa akhir zaman, yang mana akhir zaman tersebut itu kita ini semakin hari semakin dituntut segala hal, segala bidang untuk selalu mengejar sesuatu yang terutama nih. Kita ini selalu dikejar kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Kita dikejar, dituntut untuk mencari nafkah, untuk mencari keduniaan yang lebih banyak, lebih layak. Sehingga saking sibuknya kita dalam perkara dunia, sibuknya dengan perkara-perkara yang melupakan kita tentang agama, akhirnya kita ini akan lupa bagaimana menuntut ilmu. Bukan hanya lupa, kadang-kadang kita ini memang sengaja kada mau menuntut ilmu, padahal nyata di masjid ada majelis taklim, dilanggar banyak majelis taklim. Wah ini tuh terus terang banyak, kalau kita majelis taklim di Buntok nih luar biasa, sampai waktu seminggu tuh full kalau kita mau menghadiri semuanya tuh. Sebenarnya kayak itu. Nah, cuma karena memang hati seseorang itu karena sudah ketungkul, dalam hati itu disibukkan dengan perkara-perkara yang dituntut untuk memenuhinya perkara tersebut itu dengan perkara dunia, tentunya harus kita kejar, itu bagi pemikiran mereka yang sebagian orang. Nah, jadi kita masih diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyempatkan diri dengan mengistiqomahkan menuntut ilmu. Siapa tahu dengan kita ini menuntut ilmu yang saat ini atau menuntut ilmu di tempat-tempat yang lain, salah satunya yang dapat mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala itu, siapa tahu kita ini ada di sini. Artinya kadang-kadang Allah meletakkan keridhaan kepada hambanya itu tidak harus kadang-kadang orang tuh wah pas waktu majelis taklim ini, kada juga. Seperti kita makan nih,
Ketika kita makan nasi, ya, makan nasi yang ulun sebutkan, ulun contohkan itu makan nasi. Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan keberkahan makanan nasi itu, kita tidak tahu di mana letak keberkahan nasi dalam biji yang mana. Makanya kesunahan ketika kita habis makan itu harus dihabiskan sampai bersih. Jangan dibiasakan dengan menyisa-nyisakan, bececeran kada karuan. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana Allah meletakkan keberkahan sebiji nasi tersebut itu. Bahkan Rasulullah sampai mencontohkan kalau habis makan itu dengan tangannya beliau selalu menjilati sampai bersih tangannya. Nah ini Rasulullah. Saking apa? Mencari keberkahan yang diberikan oleh Allah pada makanan itu. Kalau kita dapat keberkahan dari makanan itu, kan makna daripada keberkahan itu kan ziyadatun naf'i wal khair. Tambah-tambahnya kebagusan dan kemanfaatan. Kalau hidup kita ini baik, bermanfaat untuk orang lain, terus kemudian tambah lagi amal soleh kita, amal ibadah kita terus menerus meningkat terus menerus setiap tahun, berarti salah satunya makan yang kita konsumsi tiap hari itu ada berkahnya kita makan. Yang sering terjadi itu sayangnya, makanya ulun tuh paling kada ketujuh kalau melihat makanan itu terbuang sia-sia, mubazir. Makanya kalau di rumah tuh ulun suruh anak-anak untuk memakani apa yang ada di situ, makani habiskan. Jangan sampai kalau bisa pagi itu ada tersisa makanan. Pertama jelas mubazir. Mubazir itu adalah tempatnya syaitan atau bagiannya syaitan. Nah itu sudah jelas pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meletakkan tadi keberkahan makanan tersebut, kita tidak tahu di mana letaknya. Mungkin yang kita kira itu kalau makan itu nikmat, kita ketujuh pas waktu beliurnya ada di situ. Nah kita makan banyak, kira-kira kita itu wah disitulah keberkahan makanan. Kenapa? Bisa mengenyangkan. Karena makanan itu sebenarnya yang disebut berkah itu bukan hanya kenyangnya yang dihitung, tapi yang dihitung itu adalah dimudahkannya bagi kita untuk selalu bermanfaat untuk orang lain, dimudahkan bagi kita untuk selalu meningkatkan ibadah. Itu namanya keberkahan makanan yang kita makan salah satunya. Nah maka dari itu keberkahan sesuatu daripada apa yang kita gawi, apa yang kita kerjakan itu adalah dimudahkan baginya, manfaatnya bagi kita adalah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satunya. Habis waktunya lah, masih adalah. Baik, kita teruskan lagi ya. Hadisnya An Ibrahim bin Alqamah an Abdillah rahimahullahu radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatil Qur'ani a'malul makfina. Bacaan Al-Qur'an itu adalah amalan orang yang cukup. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh yaitu Ibrahim bin Alqamah an Abdillah radhiyallahu an. Jadi amalannya membaca Al-Quran itu adalah amalan orang yang cukup waktunya, cukup kehidupannya, cukup segala-galanya. Amalkan bacaan Al-Quran ini. Karena dengan kita membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa Al-Quran nanti itu di yaumil qiyamah menjadikan syafaat bagi kita. Orang yang membaca Al-Quran dengan istiqomah, dengan tiap hari punya amalan, karena pada hakikatnya ada sebuah riwayat mengatakan bahwa afdolnya zikir, lebih utamanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi apabila kita sudah cukup waktunya, kita cukup umurnya, kita cukup daripada dunia kita, maksudnya untuk ekonomi sudah ada, kada usah tergesa-gesa bulik dahulu kalau sudah di masjid, atau sedang kita punya di rumah, habis sembahyang tuh bacai Al-Quran. Karena dalam setiap satu huruf itu mempunyai kelebihan, keutamaan. Al-Quran itu pertama, dalam riwayat diterangkan bahwa setiap satu huruf Al-Quran itu Allah menjaga dan diberi tugas malaikat untuk menjaganya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran, Allah juga lah yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah itu. Jadi keutamaannya Al-Quran.
Karena pada hakikatnya akhir zaman ini memang jarang orang yang mau belajar Al-Quran. Karena pada hakikatnya Al-Quran ini karena memang apa ya? Kalau kita membaca aja tanpa memahami maknanya, artinya kadang-kadang kita ini hanya sebatas membaca. Tapi kalau kita mentadaburi, kita benar-benar menekuni dan memahami benar-benar, Masya Allah, Al-Quran ini mempunyai cerita yang sangat menarik, cerita yang luar biasa. Dengan perjuangan Nabi ini akan menjadi motivasi bagi kita seorang, bagaimana kita ini memperjuangkan agamanya Allah dengan kisah-kisah asbabun nuzulnya Al-Quran itu, sehingga kita menjadi semangat. Ulun sendiri kadang-kadang karena dengan mempelajari asbabun nuzulnya daripada ayat-ayat yang dibaca, menjadi motivasi. Ya Allah, Rasulullah tuh waktu berdakwah sampai dilempari daripada kotoran unta, sampai dilempari dengan batu sampai berdarah-darah, beliau masih, itu asbab nuzulnya ada, asbab nuzulnya ada. Sedangkan kita kadang-kadang berdakwah saat ini belum sampai dilempari kotoran, belum sampai kita dilempari batu, belum sampai kita dicaci maki sama orang. Maka disitulah sebagai motivasi kadang-kadang kehidupan kita nih. Nah itu. Jadi sekali lagi di sini, pertama hadis yaitu orang yang membaca Al-Quran itu adalah amalannya orang yang cukup. Kemudian yang berikutnya adalah wassalatu a'malul a'ajizi, dan salat itu adalah amalannya orang yang lemah. Artinya lemah tuh dalam kehidupan ekonominya dia lemah, dalam kehidupan sehari-hari bahasa kita ini adalah orang fakir, bukan miskin ya. Fakir tuh bahasanya pekerjaan kadapati ada, terus kemudian penghasilan juga kadapati itu cukup juga. Nah, maka banyaki sholat. Sholat yang dimaksud di sini itu bukan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu kada usah ditawar-tawar lagi, itu sudah menjadi kewajiban. Memperbanyaki sholat ini artinya sholat yang apa kita bisa punya waktu, kerjakan. Sebelum, sesudah sholat 5 waktu, namanya sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Kerjakan istiqomah. Pada waktu duha disebut sholat sunat duha, pada waktu malam disebut sholat tahajud, setelah sholat semuanya penutup daripada sholat sunat namanya sholat witir, dan seterusnya. Banyak sekali amal-amalan sholat. Bahkan bila lu tambahi sholat tasbih, sholat istikharah, bahkan sholat hajat. Setiap sampean punya hajat apa saja, sholat itu adalah perantara yang utama kepada Allah SWT untuk meminta dan memohon. Itu sholat. Nah, jadi sholat merupakan suatu solusi, jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan solusi yang kita sedang punya masalah. Itu sholat. Jadi orang yang lagi lemah, dhaif, khilaf segala macam, banyaki sholat. Ini paling utama. Kemudian yang berikutnya adalah wassaumu a'malul fuqara'i, dan puasa itu adalah amalannya orang fakir. Artinya orang fakir ini yaitu orang-orang yang tadi dijelaskan bahwa salah satunya orang fakir itu adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Orang yang tidak punya penghasilan dan tidak bisa mencukupi, tidak punya penghasilan apa-apa. Artinya orangnya itu kerjaan karena pasti juga, penghasilan karena pasti juga. Terutama orang yang tidak mampu untuk bekerja. Nah, itu fakir. Jadi lebih baik puasa. Karena memang mau bekerja karena ada pekerjaan juga, kadang kuat juga tenaganya. Nah, maka puasa itu lebih utama. Itu adalah amalan bagi orang yang fuqara'i. Wa tasbihu a'malun nisa'i. Dan tasbih, membaca tasbih itu adalah amalannya seorang perempuan. Jadi membaca tasbih banyak-banyak itu adalah amalan perempuan, a'malun nisa'i, yaitu amalannya perempuan. Jadi perempuan tuh terutama ibu-ibu banyaki, hadisnya jelas, dalilnya jelas, banyaki membaca tasbih. Makanya keridhaan ibu ini kalaunya mau masuk surga mudah aja, yaitu taat lawan suami, asal suami tersebut masih dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Engkau wajib taat, maka surga bagimu. Sedangkan untuk membaca seperti tasbih, amalan-amalan yang lain itu sebagai keutamaan. Artinya kalau engkau sudah masuk ke dalam surga, engkau akan ditambahi amalan-amalan dengan keistimewaan di surga. Masa kita mamanya sudah masuk surga aja,
Tapi di surga itu kan ada punya keistimewaan-keistimewaan. Di mana surga tersebut itu bagi seorang perempuan yang banyak membaca tasbihnya, maka akan diberi mahkota yang menyilaukan mata, mahkota yang sangat luar biasa, mewah, dan nah itu salah satunya. Terus kemudian sampai di surga ada orang yang diberi oleh Allah SWT bidadari sekian ribu, oleh Allah diberi pangkat jabatan yang luar biasa. Nah itu keistimewaan yang asbabnya selain daripada dia mengerjakan dengan baik-baik, mengerjakan 5 waktunya atau perintah-perintah yang wajibnya, dengan dia perantara bisa masuk surga. Sementara dia mengamalkan sesuatu yang sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, itulah kemudian mendapat keutamaan-keutamaan di surga yang mendapatkan tingkat-tingkatannya masing-masing. Karena pada hakikatnya di surga itu kenikmatan yang tertinggi, kenikmatan yang tiada nilainya, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari segala-galanya, itu adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatan yang luar biasa. Sementara melihat Allah SWT itu, orang yang di surga itu sesuai dengan amalnya di dunia. Apabila itu seorang nabi atau orang-orang yang soleh, setiap hari dia, setiap saat bisa melihat Allah SWT. Nikmat yang luar biasa. Ada yang sehari itu sekali, ada yang seminggu sekali, dan seterusnya sesuai dengan amalnya waktu dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan-amalan yang paling utama. Kemudian yang berikutnya adalah was-shadaqatu a'malul askhiyai. Dan sedekah itu adalah amalnya orang yang dermawan. Makanya kalau orang sugih ngarannya yaitu hartawan. Kalau orang suka memberi ngarannya dermawan. Kalau orang memperjuangkan agama dengan tanpa pamrih disebut pahlawan. Kalau orang yang sakit mulutnya disebut sariawan. Kira-kira kayak itu. Nah, jadi orang yang suka memberi itu adalah amalannya orang yang sugih, atau orang yang, ini dikatakan di sini bukan orang sugih ya, dikatakan orang yang suka memberi, orang yang dermawan, orang sedekah itu. Jadi kalau orang sugih mamanya kada mau bersedekah, berarti bukan amalannya. Yang disebut di sini itu adalah walaupun dia orangnya itu tidak terlalu mampu, tapi dia hatinya itu suka memberi, suka membantu kepada orang yang membutuhkan. Berarti ini adalah amalan yang terbaik baginya, orang yang suka memberi bantuan kepada orang lain. Kemudian wattafakkuru, dan tafakkur itu a'malud du'afai, yaitu amalannya orang yang tadi dikatakan lemah, ajiz itu lemah, ad-du'afa itu bahasanya orang yang lemah dalam segi waktunya, dalam segi pikirannya, itu ya. Jadi orang bertafakur itu apa sih? Tafakur itu kayak ini. Tafakur itu memikirkan daripada kejadian-kejadian, daripada kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Contoh nih, orang bertafakur itu kayak ini. Biarkan gawiannya di sini kan, apalagi di sini itu di pasar. Di pasar begitu banyaknya orang lalu lalang, berjualan, bertukaran, semuanya ada banyak. Oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya lihatihi, atas kebesaran Allah, orang segini banyaknya nih, kenapa muhanya berbeda-beda? Tapi di sini ada yang kembar lah kira-kira. Ya, berbeda-beda. Ini atas kekuasaan Allah yang luar biasa diciptakan untuk manusia. Kekuasaan Allah, lihat wajah kita ini berbeda-beda. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang hirang, ada yang putih, ada macam-macam. Tafakur kita, Allah SWT menciptakan kuasa atas hal itu semuanya. Itu namanya tafakur, salah satu contoh. Lagi, di pasar begitu banyaknya orang, binian, lakian, kekanakan, yang toha, semuanya ada di pasaran. Semuanya hidup, semuanya bisa makan. Siapa yang memberi makanan? Siapa yang memberi kehidupan? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafakur, salah satu contoh. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada tafakur. Sudah habis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ulun kada terlalu bisa panjang-panjang kalau mau mengisi itu. Jadi itu yang belum bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan kita,
dilariskan dagangan-dagangan kita, diberi keselamatan dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wajib. لرضي تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حمد الشاكرين حمد النعيم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل وجعل وعمل وصالح والإيمان. غفر الله ذنوبهم وتقبل عمل رضي تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عالم يا رزاق يا كريم ربنا زدنا علما نافعا. اللهم سهل لنا أمرنا كلها يا الله. اللهم سهل لنا أمرنا كلها يا الله. اللهم سهل لنا أمرنا كلها يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم افتح لنا من أبواب العلم ولا تعسر علينا من أبواب العلم وزدنا علما نافعا وفهما في الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.